Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadana syahrul khairat wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Segenap pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang kami cintai, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita selalu dalam kualitas menjaga ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Para pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita akan melakukan dialog yang berhubungan dengan kesehatan kita, dialog yang berhubungan dengan bagaimana seni manusia, dan dialog tentang bagaimana menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kami bersilaturahim dengan guru-guru kami dan tokoh-tokoh kami. Yang pertama tentunya Bapak Haji Dr. Sibro Ali Malisi, Mos. Selamat datang Pak Dokter. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Beliau salah seorang dari pengurus Majelis Ulama Jakarta Selatan, tentunya Ketua Bidang Kesehatan. Makanya mudah-mudahan nanti kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru tentang bagaimana menjaga kesehatan dan unsur kesehatan dalam beribadah puasa. Yang kedua, alhamdulillah kami juga hadir Bapak Kiai Haji Dr. Taufik Rahim, MPD. Beliau juga bagian dari pengurus Majelis Ulama Jakarta Selatan, tentunya Ketua Bidang Seni Budaya Keislaman. Oleh karena itu, mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Dr. Sibro Malisi untuk bercerita bagaimana itu umat dan masyarakat menjaga kesehatannya dalam lingkungan suasana ibadah Ramadan, terutama di penanganan masyarakat di rumah sakit yang Pak Dokter pimpin. Oke, makasih Kiai. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Kalau dilihat dari kebiasaan sehari-hari, tentu ini yang namanya puasa kan berdasar kepada sumutasihu. Puasalah Anda supaya kita sehat. Amin. Nah, sebenarnya dengan puasa itu hanya perubahan pola makan. Pola makan. Kenapa? Biasanya kan kita makan dari pagi sampai sore, sampai malam. Nah, sementara pada saat puasa itu dirubah waktunya. Nah, maghrib, isya, istirahat sejenak, subuh makan lagi. Jadi dari segi pola makan kalori itu sama pada prinsipnya. Sebenarnya sama. Cuman orang beban psikologis itu yang lebih dominan. Kenapa? Puasa takut lapar, takut sakit, takut apa. Sebenarnya hasil uji, hasil penelitian yang dilakukan oleh seluruh kalangan, baik medis maupun non-medis, orang yang berpuasa itu selalu tambah sehat. Apa buktinya? Orang yang biasanya hipertensi, darah tinggi, dengan puasa dia akan turun. Kenapa? Secara keilmuan memang udah ketakar ya, tapi psikologis dia akan rendah. Akibatnya tensi akan turun, yang pertama. Yang kedua, pada saat orang diabetes, diabetes ini kan penyakit emaknya anak-anak, bapaknya anak-anak, induk dari segala macam penyakit. Pada orang diabetes itu biasanya dengan puasa. Ya kita tahu ya, diabetes kan ada beberapa tingkatan ya, Kiai ya. Nah, tingkat 1, tingkat 2 masih aman, masih nyaman. Jadi dengan orang diabetes dengan puasa itu gula darahnya terkontrol dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, hasil penelitian bahwa orang yang puasa itu tensinya bagus, diabetesnya bagus, itu hasil uji. Hasil penelitian yang tidak bisa diragukan lagi. Nah, oleh karena itu saya hanya mengajak bagaimana orang yang tadinya takut berpuasa, mungkin kalau yang sudah biasa aman ya, yang sudah biasa aman. Tapi yang belum puasa nanti sakit lambung, enggak. Insya Allah dengan puasa kita tambah sehat. Ini yang ketiga. Hasil uji juga, setiap bulan Ramadan di mana saja, di fasilitas pelayanan kesehatan mana saja, baik swasta, negeri maupun pemerintah yang lain, itu angka penurunan pasien berkurang. Allahu Akbar. Benar, berkurang. Terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, meningkatnya hanya 1-2 musim pada saat menjelang puasa-puasa pertama. Karena apa? Kadang-kadang orang pola makannya berubah.
Jadi itu yang paling utama, bagaimana dengan puasa kita menjadi sehat. Nah, bagi orang yang takut tadi, nanti nyambung nih sama Pak Dr. Taufik. Bagaimana orang yang takut dengan berpuasa, paksa dulu. Paksa bisa biasakan menjadi budaya. Nah, jadi budaya. Nah, saya coba analogikan, ini saya baru nulis tadi. Saya kebetulan hari ini baru perjalanan dari apa namanya? Sentul kemari. Jadi puasa itu saya coba kotak-atik kata-kata puasa. Puasa, P-nya paksakan agar engkau bisa beribadah di bulan Ramadan secara aktif. P-nya ya. Terus O-nya, usahakan bisa menjaga mulut, menjaga hati, dan menjaga anggota gerak. Jadi ada 3 harus jaga. Nah, dari puasa A-nya, akibat dari puasa, maka usaha-usaha menjadi biasa. Tadi yang paksa bisa biasakan menjadi budaya. Nah, S-nya selalu diikhtiarkan dirimu baik ini terus diulang-ulang. Jadi kan tadi paksa bisa biasakan, insya Allah bisa jadi biasa. Nah, A-nya terakhir, Allah sangat ridho, sangat senang apabila kita selalu berpuasa. Allah subhanallah. Itu mungkin dari saya, nanti sambil diskusi. Ya, barakallah. Memang Dr. Ali Sibro Malisi ini selain beliau spesifik untuk kesehatan, beliau juga aktif di lingkungan masyarakat dalam unsur keagamaan. Karena beliau memimpin sebuah masjid yang bergerak di lingkungan Ciganjur. Terima kasih Pak Dokter sebagai pengantar awal. Jadi ternyata puasa itu dalam pembuktian bahwa di rumah sakit saja terjadi penurunan. Bahwa memang puasa itu betul-betul sumutasihu, memberikan kesehatan. Baik, di luar dari konsep itu masih ada keterkaitan sedikit. Bagaimana itu Pak Dr. Taufik? Ketika memang orang yang berpuasa tapi masih berkesenian, ya berbudaya, kira-kira itu nambah sehat atau memang merusak pahala puasanya gitu Taufik? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau sudah mendengar seni, itu yang ada di pikirannya pasti negatif. Nah, tapi ingat, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, indah. Suka yang indah-indah. Nah, artinya bahwa seni itu indah. Itulah yang menjadikan diri kita ini menjadi indah karena kita bisa berseni. Nah, seni dalam kategori kita sebagai umat Islam, bukan kita anti musik. Ya, musik adalah salah satu seni. Tari adalah satu seni. Seni rupa, lukis adalah salah satu seni. Tetapi mana yang dari semua itu, semuanya harus, karena apapun kita dalam, sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apapun yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kita beribadah. Orang yang berseni itu beribadah. Dengan seni bisa mengajak orang-orang cinta kepada Islam. Nah, artinya senjata itu tergantung siapa yang memegang. Seni itu bagaimana kita mengembangkan. Ya kebetulan saya nggak tahu juga. Pak Mundari kaget saya dikasih seni. Ya memang di SMA dulu saya itu ketua teater. Oh, subhanallah. Jadi artinya bergelimbang lah. Jadi memang orang mengatakan di seni itu nggak boleh. Ya alhamdulillah selama pelatihan setiap maghrib cut, setiap maghrib cut. Lama-lama pelatih, oke, maghrib cut. Tadinya izin Kak, izin. Kita cut. Jadi inilah bahwa seni tergantung kita. Kalau kita lepas dari kondisi keilahian kita kepada Allah, ya kita akan bablas semua. Artinya, nah orang-orang yang sudah mempunyai seni, insya Allah hidupnya akan lebih indah. Lebih fresh. Nah, bagaimana Allah menjadikan tadi budaya puasa ini mencerminkan Allah itu sangat indah. Diberikan kita satu momen. Ini adalah bagaimana budaya hidup sehat. Sumu tasihhu. Ya. Hadis mengatakan puasa, kamu akan sehat. Nah, budayanya bagaimana supaya sehat? Puasa. Digembleng 90 hari.
dalam 90 hari di bulan Ramadan, 30 hari di bulan Ramadan, itu kalau kita benar-benar puasa dengan baik, dengan sunnah, yakin kondisi kita akan kuat. Mental kita pun akan kuat. Orang puasa itu nggak bohong. Ya kalau mau bohong gampang banget. Anak-anak juga pinter nggak. Karena puasa itu bukan untuk orang lain kok. Nggak ada yang tahu, percuma. Kalau sholat bisa. Saya sholat, saya khusyuk depan mertua. Tapi kalau yang namanya puasa, nggak ada yang lihatin. Hanya kita dengan Allah. Itu kalaulah budaya itu. Allah sudah ciptakan ini adalah seninya, budayanya bagaimana. Kalau kita mau terapkan hal itu setelah kita bulan puasa, harusnya Syawal meningkat, maka pola hidup kita, pola ibadah kita kalau kita terapkan di bulan Ramadan ini, benar-benar panennya yang kita hasilkan, waduh, orang sudah menanam, sekarang ini menyiram, tinggal berapa hari lagi nyiramnya. Nanti kita akan menanam, orang yang menanam dan memanen hasil dari semua itu, orang kalau sudah panen dia tinggal itu memanfaatkan hasil-hasil panennya sampai nanti dia menanam kembali. 3 bulan, 1 bulan menanam, 1 bulan menyiram, 1 bulan memanen. Hasilnya itu 9 bulan. Baru nanam lagi. Harusnya berpola pikirnya 9 bulan ini hasil ini. Syawal meningkat. Kalau turun berarti kita belum. Berarti budaya, seni budaya ini dalam Islam bukan hanya kita berekspresi untuk pribadi, tapi bagaimana struktur ilahiyah kita ini juga terekspresikan dengan seni. Nah, gitu Ustaz. Jadi seni itu tidak bisa lepas dari keadaan kita, walaupun di situasi Ramadan, ya, yang memang kontribusi kehidupannya berseni, ya berseni, tapi suasana keislaman jangan dilepas. Ya, artinya para pemirsa sekalian, manusia itu merujuk kepada Allah yang begitu cantik, yang begitu indah, baik melukis, bernyanyi, dan lain sebagainya, tidak lepas dari kebudayaan kita. Hadirin sekalian, para pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah, Amin. Tadi Pak Dr. Sibro sudah memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang bagaimana puasa itu penuh dengan hikmah, penuh dengan apa yang kita harapkan untuk diri kita. Baik, lebih mendalam lagi mungkin Pak Dr. Sibro bisa bercerita tentang pengalaman bahwa umat Islam itu dengan kesehatan yang ia jaga itu betul-betul terwujud, kesehatan itu tercipta. Pengalaman kira-kira bisa dibagi Pak Dokter? Oke. Jadi gini, kita kan bukan hanya di bulan Ramadan, bahwa dalam kondisi sehari-hari kita juga harus bisa merubah pola. Merubah pola, mengisi pola yang sudah ditentukan tadi. Bagaimana kita mengatur dengan tubuh kita, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk cairan, sepertiga untuk udara. Itu otomatis. Ya. Dari situ saja kalau kita meyakini itu dan mempraktekkan itu, insya Allah kita juga udah sehat. Amin. Kenapa? Karena dari sepertiga tadi itu adanya satu keseimbangan siklus hidup dalam tubuh kita. Akbar. Itu baru takran. Takran. Belum lagi mungkin ya nanti Pak Kiai bisa tambahkan bagaimana kita makan yang sehat, zatnya sehat, caranya sehat, segala macam itu akan berdampak positif kepada darah kita. Nah, amin. Terus terang saja mungkin berhubungan dengan darah, kebetulan saya ada di PMI Provinsi DKI Jakarta. Ini kan besok bulan Ramadan nih. Di bulan Ramadan, saudara-saudara kita banyak yang pulang kampung, itu ada yang namanya paceklik darah. Di mana kebutuhan darah per hari untuk orang donor untuk dipakai transfusi itu 1.000 sampai 1.300 kantong per hari. Nah, sementara di bulan puasa saudara kita pulang. Iya. Sementara proses yang di rumah sakit berjalan terus. Nah, saya menghimbau kesempatan yang baik ini, saya manfaatkan gue ya, boleh. Karena ini bagian dari siar rasa kepedulian kita kepada saudara kita. Jadi saya menghimbau bagi yang berpuasa bisa mendonorkan darahnya pada saat dia setelah buka berpuasa. Jadi buka puasa, sholat, makan, setelah makan diambil darahnya.
Nanti di situ akan dilakukan screening, dia layak atau tidak. Nah, biasanya kita pada saat bulan puasa itu dari mulai jam 7:30 habis taraweh sampai jam 11, jam 12 untuk diambil darahnya. Itu untuk memenuhi kebutuhan darah yang ada di rumah sakit dan saudara kita yang diperlukan. Itu jadi berhubungan dengan darah ya. Nah, tadi berhubungan sama kalori. Sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, kalau kita makan porsinya segini, toh di bulan puasa juga baiknya sama. Jangan berlebihan kan. Tadi kalau boleh kita singgung, kulu wasrobu walatus ribu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Mungkin nanti Kiai bisa lanjutkan tuh. Kalau berlebihan apapun juga pasti nggak bagus. Sebenarnya kaidah-kaidah itu sudah dipagari. Sudah dipagari oleh Al-Quran. Kalau saja kita mengikuti itu dengan seksama, dengan arif dan bijak, saya yakin pasti sehat. Amin. Subhanallah, Pak Dr. Stibura ini memang luar biasa. Artinya kinerja beliau di lingkungan masyarakat yang tadi saya sampaikan tadi itu luar biasa. Dan dari maklumat buat beliau, sekiranya memang saudara-saudara kita membutuhkan darah ya dokter ya. Betul. Beliau ada di PMI DKI Jakarta, kita bisa berbuat untuk itu. Mudah-mudahan bagi yang sudah biasa untuk melaksanakan donatur darah bisa melakukannya. Kalau yang belum, mari kita coba. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita dan buat saudara-saudara kita. Ya Topik, kalau seandainya memang bulan Ramadan, orang itu tetap memperagakan seni budaya, bernyanyi-nyanyi ria di muka umum Pak Topik, Pak Dokter. Itu kira-kira kualitas puasanya menurut Pak Dokter gimana tuh? Kita bicara seni. Ya, apapun innamal a'malu binniyat. Semua itu kan tergantung niat kita. Nah, kalaulah orang berseni sehingga meningkatkan dia meningkatkan takwanya kepada Allah, ya banyak mungkin teman-teman di PT IKI, di IKI, itu kan melantunkan Al-Quran dengan seni. Itu tidak sembarangan orang-orang bisa dan tidak semua orang bisa. Konteks itu Al-Quran akan menjadi indah. Dan bukan Al-Quran pun, misalkan dia qasidah burda, qasidah dan lain-lain, itu pun juga mengandung seni. Selama orang-orang itu, walaupun itu menggunakan pakai bahasa Indonesia, menjadikan orang itu semakin cinta kepada Allah, why not? Nggak ada masalah, gitu kan? Asalkan semuanya itu dia kembalikan, ternyata juga menjadikan dia semakin kuat, mahabbah kepada Allah semakin kuat. Itulah cara sebetulnya. Masih banyak cara yang sangat bermanfaat. Lagun itu percuma kalau syairnya dan lainnya itu tidak menimbulkan kecintaan kepada Allah itu. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah mubazir, buang-buang waktu daripada mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya kalau nggak mau baca Al-Quran ya sudah istirahat. Kan istirahat juga untuk kebaikan tubuhnya, kesehatannya. Malam kurang di bulan puasa pasti kurang tidurnya. Udah jam 10 belum tentu tidur. Bangun lagi jam 2. Ya berapa jam. Nah kalau dimanfaatkan puasanya tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Walaupun orang banyak mengatakan ya ketimbang dia ngobrol tidak laku, ya mendingan dia tidur jadi ibadah. Soalnya gini kayak Topik. Kadang-kadang kan sekarang di dunia kita itu kan kalau kita lihat tidak bisa kita nafikan lah. Ibu-ibu itu seakan-akan berlebihan dalam memanfaatkan seni. Misalnya di media TikTok, mereka bernyanyi-nyanyi ria, mengikuti joget-joget itu. Itu saya khawatir seninya itu bagaimana menurut Islam itu Pak Dokter? Jangankan seni, tadi kita makan aja, kulu wasrohu wala tusrifu. Jangan makan saja, jangan berlebihan. Orang beribadah berlebihan juga dilarang oleh Rasulullah. Janganlah berlebihan beribadah sampai beribadah yang berlebihan juga sampai menyampingkan anak istri juga nggak boleh. Kita ibadah terus anak istri nggak makan juga nggak boleh. Apalagi nyanyi dan lain-lain. Artinya kalau sudah israf, artinya kan ibadah puasa ini mengendalikan diri. Bisa nggak kita mengendalikan diri? Kalau makan tadi separuh makan,
separuh udara, sepertiga. Sepertiga udara. Nah, kita juga harus membuat kapan kita beribadah, kapan kita bekerja, kapan kita yang bernyanyi boleh, kapan kita membagi waktu. Kan semuanya harus kita manage. Ini kan latihan, latihan kita. Kalau di bulan Ramadan kita bisa manage waktu sedemikian rupa, yakin deh, Ramadannya lulus, hasil panennya berlimpah, 9 bulan kok itu dia bisa memainkan, akan baru sampai ke Rajab lagi. Amin. Itu logikanya seperti itu saya berbuatnya. Baik, alhamdulillah beberapa solusi-solusi agamis baik dari unsur kesehatan maupun unsur seni sudah kita dapati dari tokoh-tokoh kita. Terakhir Pak Dr. Sibro, kira-kira nasihat yang paling update agar umat ini bisa melaksanakan proses puasanya dalam unsur kesehatan sempurna bagaimana, Dok? Menurut dokter. Makasih. Jadi kalau kita mau puasa itu hasilnya maksimal, pertama fisik kita harus jaga. Yang kedua psikis kita harus jaga. Yang ketiga batin juga atau makanan kita harus terjaga. Nah, supaya nyambung antara fisik, psikis sama makanan kita, tentu kita yang kata Bang Taufik tadi mengatur pola itu. Pola. Nah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan yang baik ini supaya baik ya untuk puasa kita minimal kalori, bahasanya TKTP. Tinggi kalori, tinggi protein. Pada saat kita mau buka berpuasa. Tapi tetap air jangan dilupakan. Kalau kebutuhan kita air misalnya per hari 600 ml per hari, nah berarti kita tinggal ngatur buka kapan, mau tidur minum, habis sahur minum, dan itu harus proporsional. Tapi kalau berlebihan nanti kantong kencing kita penuh lagi. Begitu kantong kencing penuh, mau miksi lagi ke belakang lagi, sehingga itu yang akan menjadi regurgitasi, nggak bagus. Nah, yang pertama, yang kedua, disinilah tempatnya antara iman, Islam, ihsan sama ikhlas jadi satu pada saat bulan Ramadan. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Kan kita dituntut bukan hanya puasa saja, tetap harus berbuat kebaikan, kepedulian yang harus kita tingkatkan. Bagaimana kita peduli kepada saudara-saudara kita. Nah, ini mumpung di bulan Ramadan, ayo sama-sama yang kita punya waktu, kita punya uang, kita punya pikiran, kita punya rezeki. Waktunya di bulan puasa, kata Bang Taufik tadi, ini bisa meningkatkan amal ibadah kita supaya kalau kita punya dosa yang lain mungkin ketutupan kali ya. Mungkin ketutupan. Insya Allah itu pesan saya. Yang kedua, bagaimana kita juga harus kontrol tensi nadi suhu minimal pada saat bulan puasa tuh ya seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali untuk ngecek kita makan juga. Saya pikir itu. Baik, terakhir. Closing statement, Dr. Taufik. Ya, dengan seni, hidup ini akan indah. Janganlah jadikan seni ini berlebihan, tapi jadikanlah seni suplemen hanya untuk menjadikan sendi-sendi kita, otak-otak kita, semua yang ada dalam tubuh kita ini bisa rehat sejenak untuk berseni, tapi semuanya dalam rangka kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar kita latih, kita upayakan semua yang diperintahkan dengan arif. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipanggil menjadi lil muttaqin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih. Pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang berbahagia, sebelum kami tutup, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan sore hari ini istri kita di rumah, masaknya terasa nikmat. Kalau yang berbuka puasa biasa di masjid atau di surau, mudah-mudahan juga karena berjamaah mempunyai suasana yang nikmat. Terima kasih Pak Dr. Sibro atas kehadirannya, Pak Dr. Taufik atas kehadirannya. Mudah-mudahan semua kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kami mengucapkan jazakallah kepada Bajis Jakarta Selatan yang sudah membantu daripada kegiatan Majelis Ulama Jakarta Selatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.